didukung oleh Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline. Kali ini akan ada pembahasan dalam segmen trending topik. Ada beberapa topik yang sedang ramai diperbincangkan alias trending di media sosial. Ya kan Marcel, kita ada lihat ya beberapa. Nah ini dia nih. Yang pertama yang menjadi trending topik adalah banjir di sejumlah wilayah. Ini pencariannya mencapai lebih dari 9.000 berdasarkan pencarian dari Google Trends. Kemudian yang kedua yang juga ramai diperbincangkan ini jelang Hari Raya ya. Sudah dibuka ada pelayanan penukaran uang baru. Ternyata kalau yang penukaran uang, Marcel, ini walaupun masih awal Ramadan, tapi ini ternyata sudah banyak yang melakukan penukaran uang ini. Mau dicari tahu informasinya caranya gimana gitu. Nah kalau gitu kita akan simak ini dia yang namanya trending topik hari ini. Oke Marcel, jadi kita coba lihat dulu ya. Ini adalah informasi yang trending yang pertama yang akan kita bahas karena ternyata di hari ini tanggal 17 Maret ya, ada beberapa daerah yang kita lihat sampai dengan hari ini masih terjadi banjir di Indonesia. Ini tidak hanya terjadi di Pulau Jawa saja, tapi juga ada beberapa daerah yang juga terjadi banjir ini bahkan di Pulau Sumatera. Pokoknya ada beberapa ya, di Kalimantan, di Sulawesi. Tapi kita akan bahas satu persatu nih. Misalnya saja tadi dari laporan rekan kita ya, Budi Utomo di Demak, Jawa Tengah, ini banjir bahkan terus meluas hingga ke 72 desa yang tersebar di 10 kecamatan. Dan ini tidak main-main, ternyata dampak dari banjir ini bisa berdampak pada lebih dari 74.000 jiwa dan juga 4.000 lebih warga terpaksa harus mengungsi. Baik, nah kadang ya Marcel ada beberapa daerah yang kalau misalnya kita lihat banjirnya sudah beberapa hari tapi kok tidak semakin surut gitu. Nah ternyata karena ada faktor tanggul jebol misalnya, nah selain itu juga curah hujannya terus-menerus terlalu tinggi intensitasnya. Nah ini yang menyebabkan ternyata banjir itu lama surutnya. Memang upaya perbaikan terkait dengan tanggul jebol ini pastinya sudah dilakukan ya, tapi kemudian karena itu tadi faktor-faktor seperti curah hujan yang tinggi, bahkan BMKG juga memperkirakan masih terjadi ya dalam beberapa hari ke depan curah hujan tinggi atau cuaca ekstrim, sehingga menyebabkan untuk tanggul yang sudah diperbaiki kembali jebol. Misalnya ini adalah tanggul Sungai Dembo, tanggul Sungai Duku, tanggul Sungai Jeratun, dan tanggul Sungai Wulan. Nah, untuk itu yang di Demak, tadi baru Jawa Tengah, dibahas ya. yang tadi baru dilaporkan oleh rekan kita. Terus kalau kita lihat juga tidak hanya rumah saja yang terendam banjir, ada lahan juga ikut terendam banjir, lahan pertanian jadi gagal panen ya Marcel. Kemudian fasilitas-fasilitas umum itu terlihat di gambar ini, di video yang sedang ditayangkan ini terlihat warga di sana jadi terhambat aktivitasnya karena ada banjir, dan fasilitas umumnya yang terendam misalnya dari sekolah, kemudian tempat ibadah, macam-macam banyak sekali yang kemudian jadi korban di banjir tahun ini di 2024 ini. Selain di Demak ada lagi loh Marcel di tempat lain. Iya, seperti misalnya di Pati, ini sampai dengan saat ini bahkan banjir masih menggenang di 36 desa. Tepatnya ini di 6 kecamatan, ketinggiannya bervariasi bisa dari 50 cm sampai 2 meter. Banjir ini bahkan juga membuat tentunya aktivitas perekonomian masyarakat sehari-hari, apalagi di bulan Ramadan ini seharusnya bisa bekerja, tapi kemudian harus terjebak atau terhenti sementara karena harus ada upaya evakuasi. Nah kalau bekerja kan itu pekerjaan yang setiap hari harus dilakukan ya Marcel. Ada kemarin informasinya bahkan yang di saat-saat urgent itu juga evakuasinya benar-benar dramatis sampai harus menggunakan perahu karet misalnya begitu. Ada yang setelah melahirkan tidak bisa mendapatkan akses kesehatan yang memadai, akhirnya dievakuasi dari rumahnya menggunakan perahu karet. Ada lagi yang meninggal kemudian harus dimakamkan, akhirnya digotong bersama-sama oleh warga harus melintasi banjir ini. Dan ini benar-benar banyak sekali kejadiannya, tidak hanya satu atau dua. Nah ini misalnya kita lihat di belakang, ini ada gambar perahu, ini perahu dari, kalau kita lihat warnanya mungkin ini dari tim SAR gabungan ya, BPBD. Kemudian ada polisi dari TNI juga sama. Kemudian ada relawan-relawan juga yang membantu. Kalau kita lihat ini pasti adalah tandu untuk mengevakuasi yang tidak bisa keluar dari rumahnya karena banjir. Baik, Ya itu kan, mungkin Marcel? ada orang yang sakit atau kemudian orang lanjut usia. Ini tentunya membutuhkan penanganan khusus dalam upaya evakuasi. Dan kalau kita lihat ini juga melibatkan tidak hanya dari tim SAR tapi juga ada dari TNI,
TNI, kepolisian, tentunya berjibaku untuk bisa memberikan itu. pertolongan ya, evakuasi bagi korban banjir. Dan kita akan lihat bagaimana komentar dari netizen di media sosial terkait dengan bencana banjir ini, pemirsa. Misalnya kalau di media sosial Instagram dari @wulansinta_permatasari mengatakan capek banget 2 hari berturut-turut kebanjiran. Ini baru 2 hari ya. Baru Ada yang 2 hari. ternyata ya ampun gak surut-surut gitu loh Marcel, sampai bahkan berminggu-minggu banjir masih terus terjadi. Ada lagi yang dari @ngotakembalikan hutan kota sebagai daerah hijau resapan air. Nah ini lebih ke arah solusinya ya berarti Iya, ya. solusinya atau juga mengulas penyebab banjir ya. Salah satunya mungkin karena hutan-hutan ataupun daerah resapan yang sudah semakin berkurang. Ada juga komentar dari @puspita_empus, resapannya dah jadi bangunan semua, hutan kota pun entah kemana. Sedih sih ini. Dari @dis.z, jangan cuma nyalahin pemerintah kalau Anda masih buang bungkus siomay di tanah. Nah ini juga salah satunya, jadi kebiasaan kita itu juga harus diperbaiki, ya kan? Jangan buang sampah sembarangan, kalau seandainya buang sampah sembarangan, jadi ada kemungkinan jadi saluran air, drainase tersumbat, macam-macam bisa jadi salah satu penyebab banjir. Dan kita bacakan juga ada satu komentar lagi nih, Valen, dari @ramlibrahim0990. Kalau banjirnya cuma diliatin, nggak bakal ada solusi. Katanya cerdas, masa nggak bisa ngatasin banjir? Bisa, tapi pelan-pelan ya Marcel ya, Pelan-pelan. semuanya harus ada tahapannya dan harus ada prosesnya. Karena kita lihat ini nggak cuma ada di Jawa saja ya. Kemarin di Kalimantan juga sama. Kemudian di Sumatera Barat. Bahkan sampai ada korban yang meninggal dunia di sana ya, ada 27. BPBD setempat mencatat ada 27 korban meninggal Iya. dunia dari beberapa kabupaten. Betul, di Pasaman Barat ya. Itu sampai ada 27 dan itu bencananya tidak hanya banjir tapi juga longsor. Ini juga sesuai dengan anjuran dari BMKG untuk lebih waspada lagi ya Marcel. Ya oke, baik, kalau begitu kita nanti akan kembali lagi pemirsa dengan ulasan lainnya, tapi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.